tentang diagram titik. Sebelum itu, kami ingin memperkenalkan diri dulu. Perkenalkan, saya Zahwa Pertiamelia. Saya Dini Aulia Ramadhani. Saya Nasona Farida. Saya Nur Aini. Saya Jumpa Kamila. Saya Elsa Nurtasari. Saya Rehan. Dalam video kali ini, kita disajikan data berupa daftar usia siswa dalam bentuk data tunggal. Di dalam kelas, yang akan kita lakukan adalah mempresentasikan data tunggal ini ke dalam bentuk lain. Dan kita lihat apakah kita bisa menjawab beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan data tersebut. Ayo kita ubah data ini ke dalam bentuk tabel frekuensi. Di sini kita buat kolom usia dan kolom jumlah siswa, atau biasa disebut frekuensi. Berapakah usia terkecil dari data tersebut? Usia terkecilnya adalah 5 tahun. Kita tulis 5 pada kolom usia. Kemudian, berapakah siswa yang berusia 5 tahun? 1, 2, ada 2 siswa yang berusia 5 tahun. Kita tulis 2 di kolom jumlah siswa. Usia berikutnya 6 tahun. Kita lihat, hanya ada 1 siswa yang berusia 6 tahun. Lalu usia 7 tahun, kita hitung bersama. 1, 2, 3, 4. 4 siswa yang berusia 7 tahun. Usia 8 tahun, kita perhatikan tidak ada yang berusia 8 tahun. Jadi kita tulis 0 di sini. Usia 9 tahun, ada 1, 2, 3, 4. 4 siswa berusia 9 tahun. Usia 10 tahun, hanya ada 1 siswa. Usia 11 tahun, tidak ada, kita tulis 0 juga. Dan terakhir usia 12 tahun, ada 2 siswa. Dalam bentuk seperti ini, kita telah mengubah data tunggal yang kita miliki menjadi data dalam tabel frekuensi. Dari setiap usia, kita sudah mengetahui beberapa siswa yang memiliki usia-usia tersebut. Ada 2 siswa berusia 5, 1 siswa berusia 6, 4 siswa berusia 7 tahun, tidak ada yang berusia 8 tahun, ada 4 siswa yang berusia 9, 1 siswa berusia 10 tahun, tidak ada yang berusia 11 tahun, dan 2 siswa berusia 12 tahun. Dari data dalam tabel tersebut, kita bisa mengubah ke dalam bentuk diagram titik. Kita gunakan informasi yang terdapat pada tabel untuk membuat diagramnya. Kita akan membuat diagramnya seperti ini. Gambarlah sebuah garis, lalu tuliskanlah kisaran umurnya. Ada 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, dan 12. Di setiap usia, kita beri tanda titik sesuai dengan frekuensi yang ada pada tabel. Pada usia 5 tahun, ada 2 titik. Usia 6 tahun, ada 1 titik. Usia 7 tahun, ada 4 titik. Usia 8 tahun, tidak ada. Usia 9 tahun, ada 4 titik. Usia 10 tahun, ada 1 titik. 11 tahun, tidak ada. Dan 2 titik untuk siswa yang berusia 12 tahun. Titik-titik ini menunjukkan jumlah siswanya. Ya adik-adik. Tabel frekuensi, data tunggal dan diagram titik merepresentasikan data yang sama, tetapi dengan cara yang berbeda. Dari ketiga bentuk ini, kita bisa menjawab beberapa pertanyaan tentang data tersebut. Misalnya ditanya, bisakah kalian menentukan usia berapa yang paling banyak di dalam kelas?
Usia yang paling banyak di dalam kelas yaitu 7 tahun dan 9 tahun. Karena usia 7 dan 9 tahun memiliki titik terbanyak. Dari diagram titik. Dari ketiga bentuk ini, diagram titik adalah cara yang paling cepat untuk digunakan dalam menjawab pertanyaan tersebut karena pada diagram titik terlihat jelas yang memiliki titik terbanyak adalah usia 7 dan 9 tahun. Masing-masing memiliki 4 titik atau 4 siswa. Jika dilihat dalam data tunggal, kita harus menghitung ulang agar tidak salah menghitungnya. Jadi kita harus hitung satu persatu. Pertanyaan berikutnya. Berapakah jangkauan di dalam kelas untuk mencari jangkauan usia? Kita cari selisih, nilai maksimum dan nilai minimum. Dari data yang disajikan, karena data berisi usia siswa, maka kita mencari kisaran usianya, usia yang paling besar dan usia yang paling kecil. Dari diagram titik, selisihnya 12 dikurang 5, hasilnya adalah 7. Pada tabel juga terlihat bahwa usia tertua adalah 12 tahun dan termuda adalah 5 tahun. Selisihnya 12 dikurang 5, 7 juga. Pada data tunggal, usia termuda 5 tahun dan tertua 12 tahun. Selisihnya juga 7. Kemudian jika ada pertanyaan, berapa siswa yang berusia lebih dari 9 tahun? Kita hitung ada 3 siswa berusia lebih dari 9 tahun. Dari diagram titik terlihat ya, kita hitung bersama. Titiknya 1, 2, 3. 3 siswa pada tabel frekuensi. 3 siswa yang berusia lebih dari 9 tahun. Yang ada di bawah sini, 1 siswa berusia 10 tahun dan 2 siswa berusia 12 tahun. Totalnya ada 3 siswa. Pada data tunggal juga bisa kita lihat ada 1, 2, 3. 3 siswa yang berusia di atas 9 tahun. Dengan demikian, kita sudah berhasil mengubah data tunggal ini ke dalam bentuk tabel frekuensi dan diagram titik. Serta kita telah berhasil menjawab beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan data tersebut. Kalian hebat. Dari kami, terima kasih. Semoga materi yang kami sampaikan dapat bermanfaat dan kalian pahami.